Assalamualaikum. Selamat datang di channel Dr. Hanafi Bedah. Pada saat ini kita akan membahas tentang penanggulangan. Apakah penanggulangan usus buntu itu harus dengan cara dari jurnal-jurnal yang terbaik, valid ya, bukan ilmu hitam. Kita membahas jurnal dari American Family Physician. Bisa kalian cari ya. Like, share, and subscribe jika memang bermanfaat untuk. Bagi kalian yang mau mengetahui gejala usus buntu, penyebabnya apa, bisa kalian saksikan di video-video saya. Untuk dokter muda atau dokter-dokter yang ingin melakukan pemeriksaan fisik, apa saja kira-kira pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang laboratorium dan radiologi, itu juga bisa kalian saksikan di video-video saya sebelumnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kriminal. Kalau ada pasien masuk ke UGD atau ke ruangan kemudian tidak dilakukan pemberian dari analgesik. Kata siapa ya? Oh iya, di sini sudah ada penelitiannya, jurnal Amerika ya, bahwa pemberian pain management itu, anti nyeri itu tidak akan mendelay, tidak akan mempengaruhi Alvarado score. Nah, oleh karena itu maka bisa diberikan analgesik di UGD maupun di ruangan seperti golongan paracetamol, golongan NSAID, ketorolak, opioid seperti tramadol. Tentang operasi. Operasi memang terbukti efektif untuk menerapi usus buntu atau bisa dengan laparoskopik. Tentu saja laparoskopik memberikan outcome yang lebih baik. Masalah nyerinya lebih tidak nyeri, kemudian penderita juga lebih cepat untuk bekerja lagi, kemudian lukanya juga akan lebih bersih. Yang ketiga adalah pengobatan medikamentosa atau dengan obat-obatan. Jadi tidak semua usus buntu dilakukan operasi ya, karena operasi bagaimanapun juga ada komplikasi yang terjadi seperti perlengketan di kemudian. Antibiotik ini sudah diteliti anak-anak ataupun dewasa sebesar 75% bisa pulang tanpa harus operasi. 40% 1 tahun berikutnya harus diberikan adalah ertapenem, kemudian levofloxacin. Ertapenem diberikan selama 3 hari berturut-turut dengan dosis 1 levofloxacin 1 kali 500 mg. Metronidazol diberikan 3 kali 500 mg. Levofloxacin dan metronidazol diberikan selama 7 hari berturut-turut. Paradigmanya sudah berubah dari yang semula harus operasi, tetapi sekarang lebih dipilah-pilah mana yang harus dioperasi dan mana yang tidak. Pasien yang harus dioperasi? 1, yaitu 38, 39 ataupun 40 derajat, maka pasien itu harus. Kemudian simptom yang sudah lama, misalnya penderita mengeluh sejak 1 minggu yang lalu nyeri perut, maka itu juga. Yang ketiga vomiting, pasien yang muntah terus ya, muntah berulang kali, maka juga harus dioperasi. Dari pemeriksaan laboratorium, pasien yang harus dioperasi adalah peningkatan CRP, C-reaktif protein, juga peningkatan WBC atau darah putih ya, terjadi leukositosis dengan hitung jenis peningkatan dari granulasi. Pasien-pasien yang harus dioperasi, pemeriksaan penunjangnya dengan USG itu menunjukkan usus buntunya itu besarnya 11 mm. Kemudian juga di situ terdapat tanda-tanda perforasi. Antara lain terdapatnya cairan di sekitar abdomen ataupun di bawah kafum doglasi. Usus buntu ini spektrumnya amat luas, mulai dari appendicitis, kemudian menjadi appendicitis kronis, kemudian menjadi appendicitis perforasi,
dan bahkan bisa mengakibatkan peritonitis. Jadi semuanya harus mendapatkan penanganan. Jangan karena kita tidak ingin melakukan operasi, penderita dilakukan pemberian medikamentosa, tetapi malah terjadi perforasi ataupun peritonitis, yaitu infeksi seluruh bagian perut. Komplikasi lebih banyak terdapat pada pasien-pasien dengan lebih dari 3 komorbid. Komplikasi juga biasanya diawali adanya panas, muntah, kemudian leukosit yang tinggi, CRP yang meningkat. Penanganan pasien dengan usus buntu yang komplikasi tentu berbeda dengan penanganan pasien usus buntu akut. Pada pasien yang telah mengalami komplikasi, maka tidak cukup jika kita hanya melakukan appendektomi. Semisal pada pasien dengan peritonitis, maka yang harus kita kerjakan adalah laparotomi. Jadi usus buntu yang telah pecah, itu akan banyak cairan yang keluar ke dalam kafum abdomen, maka harus dilakukan laparotomi, dibuka perutnya untuk dicucinya. 4 liter atau 5 liter air sampai airnya seperti kolam renang. Dan setelah dilakukan laparotomi, maka membutuhkan pengobatan antibiotik selama 5 hari. Para dokter jangan lupa bahagia, jaga terus kesehatan untuk orang-orang di samping. Sekarang sudah pada jelas ya kalian tentang penanganan usus buntu ini. Sudah paham? Sudah paham? Apa? Belum paham. Jika ini memang bermanfaat, maka share. Ingat, sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Jangan lupa like and subscribe. Semoga kita bisa bertemu video berikutnya. Dadah!